Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar fisika. Bab yang akan kita bahas kali ini adalah bab fluida dinamis. Bab yang membahas fluida dalam kondisi bergerak atau kondisinya sudah mengalir. Tetapi yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa bahasan kita ini tetap punya batasan. Batasan yang dimaksud adalah bahwa fluida yang kita bahas di sini adalah fluida dalam keadaan ideal atau fluida yang dianggap ideal. Lalu apa sih fluida ideal itu? Nah, fluida ideal itu memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama bahwa fluida yang kita bahas itu non viskos. Maksudnya fluidanya tidak kental. Artinya tidak ada gesekan antar partikel fluida itu. Syarat yang kedua, fluida yang kita bahas itu alirannya tunak. Maksudnya kecepatan aliran fluida itu pada suatu titik konstan. Syarat berikutnya yang ketiga, bahwa fluida yang kita bahas itu tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan maksudnya fluida tidak mengalami perubahan massa jenis ketika fluida tersebut diberi tekanan. Nah, syarat yang keempat, fluida yang kita bahas fluida ideal itu alirannya tidak terjadi turbulen atau tidak membentuk pusaran. Nah, inilah syarat fluida yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pernahkah kalian mengisi bak penampungan air dengan keran? Tahukah kalian bahwa kegiatan tersebut bisa dijelaskan dengan fisika? Fisikanya terletak pada seberapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat bak itu penuh, atau seberapa banyak air yang keluar dari keran dalam waktu tertentu. Nah, banyaknya air yang keluar dari keran dalam waktu tertentu ini disebut dengan debit dalam fisika, ya. Jadi debit adalah banyaknya air yang keluar atau melewati permukaan dalam selang waktu tertentu. Nah, secara matematis debit itu dirumuskan sebagai berikut, ya. Debit itu dilambangkan dengan Q sama dengan T per T, volume per waktu. Sekarang perhatikan video simulasi, perhatikan videonya bahwa air atau fluida yang berwarna biru letak dalam pipa itu bergerak sepanjang lintasan L di situ, ya. Artinya ketika fluida itu bergerak dengan kecepatan konstan, waktu yang diperlukan oleh seluruh fluida untuk melewati penampang A adalah T sama dengan L per V, ya. Bisa kita rumuskan seperti yang tampil pada layar. Maka ketika T ini kita substitusikan ke persamaan debit yang sebelumnya kita bahas, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Kita uraikan, maka kita akan mendapat bahwa debit atau Q itu bisa dirumuskan dengan A dikali dengan V. Jadi ada dua persamaan debit yang kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah Q sama dengan V per T. Yang kedua adalah Q sama dengan A dikali V. Perhatikan soal yang tampil di layar. Di soal disebutkan bahwa bak air dengan luas penampang 1 meter kuadrat dan tinggi 1 meter diisi dengan air dari keran yang luas penampangnya 2 cm kuadrat. Kecepatan alirannya 5 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa lamakah yang diperlukan air agar mulai tumpah dari bak? Dari soal kita identifikasi data apa saja yang diketahui. Perhatikan di layar, ya. Data yang kita dapatkan diantaranya yang pertama ada penampang bak atau kita tulis A, bak besar 1 meter kuadrat. Kemudian disebutkan tinggi dari baknya, H untuk bak, ya. Kita tuliskan H untuk bak yaitu 1 meter. Kemudian ada penampang dari kerannya. Luas penampang kerannya adalah 2 cm kuadrat. Kita konversikan ke meter kuadrat sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat 4 meter. Berikutnya ada kecepatan aliran di situ besar 5 meter per sekon. Yang ditanyakan di soal adalah waktu yang diperlukan, ya, oleh air untuk mulai tumpah. Atau ini bisa kita maknai dengan waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut. Sebagaimana tadi sudah kita bahas dua persamaan dari debit. Yang pertama Q sama dengan V per T. Yang kedua Q sama dengan A dikali V.
Nah, kedua persamaan ini kita gunakan, maka kalau kita bisa tulis seperti ini, artinya Q per T itu sama dengan A dikali V. Karena yang ditanya T, maka persamaannya menjadi T sama dengan V per A dikali, atau waktu sama dengan volume dibagi dengan luas penampang dari keran dikali dengan kecepatan aliran. Volumenya sendiri, volume bak, bisa kita cari dengan mengalihkan antara luas penampang bak dan tinggi bak, hingga kita peroleh berikutnya A bak dikali H bak dibagi A untuk keran ya dikali dengan V kecepatan alirannya. Kita masukkan semua datanya di sini ya, data yang sudah diketahui, sehingga kita peroleh nih hasil akhirnya adalah 1000 skor. Ya, sekitar 16,7. Ya, itulah contoh soal yang kita pelajari, dan inilah bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat ya dan bisa dipahami. Silakan diulang-ulang kembali videonya agar lebih paham. Oke, kita cukupkan. Pak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.